Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Ternak ya teman-teman ya. Sudah lama sekitar berapa ya 6 bulan saya nggak membuat video. Nah saya kira nggak ada yang nonton ya video saya. Ternyata setelah saya cek penontonnya banyak. Nah ini saya membuat lagi ya, masih tentang seputar peternakan burung puyuh. Nah, di sini ini mumpung momennya itu peternakan burung puyuh masih agak kacau. Jadi yang kemarin sekitar 6 bulan yang lalu itu harganya bagus. Sekarang harganya jelek. Yang tadinya satu kardus itu bisa 270, 280. Sekarang ada yang jual 210.000. Nah, itu kenapa coba? Ya, itu karena memang stoknya melimpah, tapi konsumsi di pasar berkurang. Ya, itulah siklus di pasar kayak gitu teman-teman ya. Jadi bagi peternak yang sudah berpengalaman sudah lama ya pasti tahu. Ya nanti pasti harganya nanti akan stabil lagi dan nanti harganya akan naik lagi. Tapi kapannya itu ya nggak tahu. Karena ini adalah siklus alam untuk menyeleksi ya. Tapi kenapa coba? Yang jadi titik pentingnya itu kan gini. Di dalam peternakan burung puyuh itu biasanya kan nanti ada di mana masa telur itu akan langka ya. Kondisinya di pasaran itu langka, tetapi konsumsinya tinggi. Nah, pada kondisi tersebut banyak peternak yang diuntungkan karena harganya akan naik dan barangnya itu akan diburu. Nah, kondisi tersebut menjadikan kabar di mana-mana bahwa ini peternakan puyuh akan menguntungkan. Setelah kabar di mana-mana, kemudian ada beberapa orang yang ingin peternak burung puyuh. Nah, itu kemudian orang yang peternak burung puyuh itu dengan pengalaman yang minim, kemudian dengan modal yang minim pula mereka peternak. Nah, kalau misalnya yang peternak baru itu cuma 1 atau 2 sih tidak masalah ya. Ini puluhan di beberapa tempat. Nah, yang tadinya akhirnya gini, yang tadinya telur puyuh itu langka di pasaran, akhirnya kan barang banyak. Nah, kemudian kondisi pasar akan berangsur stabil. Setelah kondisi pasar telur puyuh stabil, kemudian harga akan stabil juga. Itu biasanya akan berlangsung beberapa saat ya. Nah, kemudian yang namanya pasar kan kadang sepi, kadang rame. Nah, dilalah atau tiba-tiba biasanya pasar akan sepi. Seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Pasar sepi, kemudian kondisi barang yang tadinya sedikit ini banyak. Nah, setelah semua itu terjadi akhirnya kan harga turunnya. Setelah harga turun, kalau berlangsung selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sih mungkin agak sedikit tenang ya. Tapi kalau lebih dari itu biasanya apalagi pemodal kecil ya, itu pasti akan pusing seperti saya dulu. Nah, pusingnya kenapa? Karena telurnya itu di pasaran tidak laku. Kok tidak laku? Telur puyuh itu gini teman-teman ya. Biasanya untuk konsumsi jajan. Nah, dibuat sate atau dibuat jajan anak-anak. Beda seperti telur ayam. Kalau telur ayam biasanya kalau harganya turun itu banyak yang beli, disimpan di kulkas, nanti harganya stabil lagi. Nah, kalau telur puyuh enggak. Kalau telur puyuh sekalinya harga turun dan kondisi pasar sepi, yaitu bisa dikatakan enggak laku teman-teman ya.
Bahkan kalau saking sepinya itu ada beberapa pengepul yang terpaksa telurnya itu dibuang karena nggak laku, benar-benar nggak laku. Nah, itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau dibedah lebih dalam lagi, kok kenapa ya peternak itu banyak yang kolaps gara-gara hal tersebut? Itu kan agak lucu ya. Nah, kita mungkin akan membedah masalah itu. Dari uraian tadi kan kita sudah tahu garis besarnya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lihat di pasaran, harga telur naik, ya jangan langsung ikut-ikut. Kalau sekalinya beternak teman-teman ya, itu harga naik atau turun kita harus ngikuti. Waktu harga naik itu rezeki kita, waktu harga turun juga kita tidak boleh putus asa karena emang siklusnya seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan tadi, kenapa sih kok banyak peternak yang gagal? Masalahnya itu seperti ini teman-teman. Usaha peternakan burung puyuh itu kan termasuk investasi ya. Kita menginvestasikan uang kita di kandang, di ternak, itu dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi jangan diharapkan setelah bertelur kita akan mendulang emas. Itu jangan ya teman-teman ya. Kita menginvestasikan kandang itu harapannya untuk 5 tahun ke depan. Kita menginvestasikan burung puyuh itu harapannya untuk sampai 1 tahun ke depan itu masih bisa berproduksi. Jadi usaha peternakan burung puyuh itu usaha investasi yang sangat beresiko. Oleh sebab itu, kalau punya uang ya dihitung dulu yang mau diinvestasikan di kandang berapa, kemudian yang mau diinvestasikan di ternak itu berapa. Kemudian ada lagi teman-teman, untuk persiapan jika kita mengalami seperti sekarang ini ya, harganya turun, kemudian dari pengepul itu bayarnya hutang, itu harus dipersiapkan. Kemudian setelah itu untuk permajaan. Nah, ini yang kadang peternak itu entah itu lupa, entah itu nggak tahu ya. Kalau melihara 1000 ekor, ya dipelihara 1000 ekor sampai nanti 1 tahun. Akhirnya di afkir baru melihara lagi. Itu menurut saya kurang tepat ya teman-teman ya. Karena gini, kita di awal sebelum peternak itu kan kita sudah menghitung. Oh nanti 1 bulan itu saya dapat uang dari telur puyuh itu 3 juta. Sedangkan yang namanya kebutuhan hidup itu kan cenderung meningkat ya teman-teman ya. Bahkan ketika kita tidak makan di bulan puasa itu malah pengeluarannya banyak. Tetapi kalau misalnya kita beternak burung puyuh dengan model seperti itu, artinya kalau tidak diimbangi dengan permajaan yang tepat, itu yang tadinya 1 bulan dapat 3 juta, produksinya naik 3,5 juta, kemudian di puncak produksi itu nanti akan mengalami penurunan. Nah, berkurang jadi 2,9 juta, jadi 2,8 juta. Belum lagi kalau kematiannya tinggi. Nah, itu kalau tidak diimbangi dengan permajaan. Nah, kebutuhan kita semakin meningkat, penghasilannya semakin berkurang. Otomatis yang tadinya kita 1 hari dapat keuntungan bersih 100.000, itu bisa ditabung, itu diambil semua buat makan. Kemudian keuntungnya menjadi 70.000 diambil semua. Dan nanti waktu kita akan membeli bibit lagi, uangnya sudah tidak ada. Adanya uang dari hasil afkir, dan itu pun biasanya tidak bisa untuk membeli 1000 ekor lagi ya teman-teman ya. Nah, itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua,
biasanya gini teman-teman ya. Kalian sudah menghitung usaha dari peternakan burung puyuh itu sangat bagus misalnya. Kalian ahli dalam hitung-hitung misalnya. Oh, 1.000 ekor saya dapat 3 juta. Jadi kalau misalnya saya tambah jadi 5.000 ekor, dikali 5 berarti dapat 15 juta. Kalau misalnya saya hutang bank 100 juta, kemudian dari penghasilan 15 juta itu, kalau 100 juta kan angsurannya sekitar 3-4 juta ya. Masuk ini. Akhirnya ke bank, bawa sertifikat, dihutangkan. Nah itu ya, jangan ya teman-teman ya. Saya sudah mengatakan, namanya usaha peternak itu investasi. Kalau nggak punya uang ya jangan menginvestasikan uang orang lain. Nah, kan lucu ya, investasi tapi pakai uang orang lain. Sedangkan bagi saya yang agamanya Islam teman-teman ya, yang namanya hutang bank itu ya kalau bisa jangan. Karena di Al-Quran sendiri sudah ada ya, Al-Baqarah 275. Allah akan, istilahnya gini, Allah akan menyerang orang yang menghalalkan riba. Jadi berdasarkan pengalaman saya gini, hitung-hitungannya udah tepat ini ya. Tapi setelah hutang, kemudian masalah itu bertubi-tubi. Entah itu dari kita ketipu, entah itu nanti ada tiba-tiba keluarga ada yang sakit, macam-macam teman-teman ya. Kalau kita berhutang itu macam-macam. Nah itu kalau bisa jangan ya. Tapi kalau kalian pengen coba sih ya enggak apa-apa. Kalau itu mungkin cocok ya silahkan. Tapi kalau saya sudah menjalani ya jangan, nanti masalahnya banyak ya. Nah setelah itu gini teman-teman. Hitung-hitungan sudah tahu, kemudian uang sudah punya, kemudian faktor penting lainnya lingkungan kita juga harus sudah persiapkan. Jadi yang namanya peternak itu tidak bisa dijalankan di semua kondisi lingkungan. Contohnya gini, peternakan burung puyuh kan lingkungannya kan harus enak untuk ternaknya, enak juga untuk orangnya. Jadi jika kalian punya lahan yang terbatas di perkampungan ya jangan. Nanti ada yang terganggu, nanti ternaknya juga tidak sehat karena biasanya kan di perkampungan ada yang melihara unggas. Itu banyak masalah pokoknya. Jadi itu yang namanya beternak burung puyuh, investasinya mahal, bisnisnya mewah, itu seperti itu ya. Modalnya banyak, kemudian lingkungannya harus istimewa, harus di pinggir sawah kalau bisa karena anginnya itu lancar. Kemudian penanganannya juga harus istimewa. Itu ya, seputar peternakan burung puyuh. Tapi kalau misalnya kalian sudah mempersiapkan semua, saya yakin hasilnya itu juga tidak mengecewakan. Karena gini teman-teman, peternakan burung puyuh itu kan belum ada yang memonopoli ya. Jadi ketika harga naik itu kita bisa menjual dengan harga yang mahal asal pembelinya mau. Ketika harga turun juga kita bisa menahan harganya agar tidak anjlok. Jadi tidak ada yang memonopoli peternakan burung puyuh sampai saat ini. Nah kemudian peternak burung puyuh itu bisa berinovasi semaksimal mungkin. Entah dari telurnya diolah sendiri, entah dari karkasnya bisa dijual,
Kemudian kalau dari telurnya itu kita bisa menjual ke pengepul, bisa menjual ke pasar juga, dan itu pun harganya beda ya teman-teman ya. Karkasnya kalau kita sudah tahu cara mengolahnya, menjualnya, kita juga bisa membeli dari tempat orang lain. Itu menjadi peluang usaha juga. Kemudian dari kotorannya, kotorannya harganya mahal teman-teman. Satu karung itu bisa sampai teman saya menjual sampai 17.000. Berarti kan itu di atas harga kotoran ayam petelur ya. Kalau kotoran ayam petelur itu dari kandang ya kisaran 12 ribuan lah. Itu bisa sampai 17.000 kalau burung puyuh. Nah, selain itu kotoran itu bisa diolah lagi menjadi pupuk. Kalau kita suka nanam-nanam itu, kita punya kebun itu sangat bagus untuk sayuran. Nah, selain itu dari kotorannya pun kita bisa memelihara maggot. Maggot itu bisa dijual ke PT di Jawa Timur kalau nggak salah Pasuruan itu 1 kilo 5.900 kalau nggak salah, kemarin saya baru WA sama orangnya. Sedangkan kotoran burung puyuh kan kita nggak beli ya. Kalau kita peternak kita punya sendiri. Itu saya pernah nyoba dari populasi 3.000 burung puyuh itu bisa untuk melihara maggot yang 10 gram kali untuk maggot 100 gram telur ya. 100 gram telur maggot itu kalau 1 gramnya bisa jadi 2 kilo berarti berapa itu? 200 kilo ya. 200 kilo maggot ya. Kalikan 5.000 coba. Itu bisa jadi peluang lagi. Nah, kemudian untuk pakan yang tercecer itu juga bisa untuk pakan ulat Hongkong, ulat kandang. Jadi macam-macam. Kita dari satu usaha peternakan pun bisa diturunkan menjadi banyak usaha ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.